Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahta Tania Maha. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 3A. Di sini saya akan memulai presentasi yang mana judul presentasi ini yaitu jenis-jenis komunikasi. Garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana yang dapat kita ambil dari komunikasi verbal yaitu berinteraksi dengan orang lain, membaca koran atau majalah, menulis surat perjanjian dan surat kerja, dan berkhutbah dan berpidato kepada banyak orang. Komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi lisan yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan dengan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama itu komunikasi langsung, maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak komunikasi dan langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun maupun bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosialisasi, dan lain sebagainya, yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Nah, saya akan menjelaskan komunikasi formal terlebih dahulu. Komunikasi formal itu biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut rules dari organisasi atau perusahaannya. Kemudian komunikasi informasi terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman. Nah, komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Atau masalah yang terdapat dalam komunikasi antara pribadi yaitu pertama, perbedaan cara pandang. Nah, setiap orang tentunya pasti memiliki cara pandang masing-masing yang berbeda. Nah, adanya perbedaan cara pandang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Semisal, ketika orang dengan sudut pandang yang sempit mendiskusikan suatu masalah, maka masalah tersebut tidak akan berjalan dengan baik karena adanya suatu masalah karena pendapat orang berbeda-beda. Tentunya diskusi akan menjadi berjalan tidak mulus atau berjalan tidak baik. Cara mengatasinya adalah menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu, yaitu menyatakan ide atau gagasan dengan singkat. Kedua, ada memberikan penjelasan ketika diperlukan. Selanjutnya melakukan pengulangan jika diperlukan, dan menerima dan memberikan umpan balik, melakukan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat, dan mengembangkan sikap empati terhadap penerima dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Demikianlah presentasi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi ini dapat membantu teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.